hari ini saya putuskan, karena kemarin subuh kebetulan saya ngajar di Poin Mas kitab Riyadhus Shalihin. Saya coba juga hari ini kita membahas satu hadis dari kitab Riyadhus Shalihin. Bismillahirrahmanirrahim. Masih kaitan dengan niat kalau di kitab Riyadhus Shalihin ya. Bismillahirrahmanirrahim. An Ummul Mukminin Ummi Abdullah Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghzu zaisal ka'bati fa idza kanu bi bayda minal ardi yukhsabu bi awwalihim wa akhirihim. Qalat qultu ya Rasulullah kaifa yukhsabu bi awwalihim wa akhirihim wa bihim aswaqahum wa min laisa minhum yukhsabu bi awwalihim wa akhirihim summa yub'asuna ala niyatihim. Muttafaqun alaih. Hadza lafzul Bukhari. Ini ada hadis diriwayatkan oleh Ummul Mukminin. Ya. Siapa itu Ummul Mukminin? Seluruh istri Nabi itu dianggap Ummul Mukminin. Ya. Jadi istri-istri Nabi semuanya dianggap Ummul Mukminin. Ibunya orang-orang beriman. Ummi Abdullah Aisyah, yang dimaksud dalam hadis ini adalah Aisyah. Kenapa dibilang Ummu Abdullah? Aisyah nggak punya anak. Kenapa dibilang ibunya Abdullah? Sebenarnya Abdullah ini anak tirinya. Gitu. Cuman sudah dikenal karena saking dekatnya, dianggap juga Aisyah itu punya gelar salah satunya Ummi Abdullah. Sama dengan Halimah itu Sya'diyah. Halimah itu Sya'diyah. Kenapa kok Rasulullah yang begitu istimewa kok yang nyusuin Halimah gitu. Padahal Halimah itu orang paling miskin yang hidup di kampung miskin. Orang paling miskin yang hidup di kampung miskin. Kaum Sa'ad, kaum Bani Sa'ad itu di Arab itu kaum yang paling miskin. Kalau zaman kita apa? Kaum terbelakang ya. Desa tertinggal ya. Ya. Desa tertinggal. Nah, Halimah itu tinggalnya di desa tertinggal, daerah miskin, dan dia paling miskin. Lah ngapa Allah tunjuk yang nyusuin Nabi Halimah? Kalau bahasa saya gini Pak, kalau barang mahal nggak mungkin taruhnya sembarangan, benar nggak? Benar nggak? Kan Rasulullah ibarat mutiara termahal nih. Lah ngapa dikasih Halimah? Orang yang miskin, kalau paling miskin. Kalau si Halimah nggak ada apa-apanya nggak mungkin. Kalau Halimah nggak punya keistimewaan nggak mungkin. Ini ibarat bukan barang ece-ece, barang mahal, betul. Nah, kalau kita berawi, Halimah itu punya gelar diantaranya dua. Halimatu Halimah, Halimatu Al-Aminah. Jadi gelar Amin itu bukan hanya Rasul. Aminah punya gelar Amin. Kemudian Halimah punya juga gelar Al-Amin. Ya. Yang pertama gelarnya Halimah itu Halimatu Halimah. Halimah yang hatinya lemah lembut. Oh. Miskin, hidup paling miskin, tapi hati lemah lembut. Ya, itu. Yang kedua gelarnya Al-Amin. Dipercaya. Kenapa dipercaya? Karena Halimah itu walaupun miskin bersih, rapi pakaiannya, halus budi pekertinya, sabar dalam keadaan. Ada perempuan model begini sekarang. Ya, gitu. Makanya tuh ya, ini. Nah termasuk saya nggak ceritakan lah, ini cerita kepanjangan kan. Ini Ummi Abdullah, salah satu gelarnya Aisyah. Ada hadis tentang niat. Gala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul pernah bersabda. Jadi Aisyah ini pernah dengar
Nabi pernah ngomong gitu ya. Apa kata Rasul? Yaghzu zaisal ka'bati. Suatu ketika ada sekelompok orang mau ngancurin Ka'bah. Ya, sekelompok orang. Namun fa'idza kanu bi baida'i minal ardi, ketika mereka belum sampai ke lokasi, baru sampai di tengah lapangan, yuhsabu bi awalihim wa akhirihim. Allah tenggelamin tuh sepasukan itu dari ujung sampai ujung. Dari ujung pertama sampai ujung terakhir. Kalau bahasa kita sekarang tsunami lah. Ya, tsunami dari ujung ke ujung kan tenggelam itu ya. Ditenggelam itu dari awal sampai akhirin, kata Nabi. Nanti ada orang sekelompok manusia mau nyerang Ka'bah, tahu-tahu ditenggelamin semuanya. Aisyah nanya, ya Rasul, kaifa yuhsabu bi awalihim wa akhirihim wa bihim aswaqahum wa man laisa minhum. Ngapa tuh dihancurin semua? Kan diantara mereka nggak semuanya pengen nyerang Ka'bah. Ada orang yang pengen ke pasar, ya kan? Ada orang yang memang lagi ibadah. Ya kalau ditenggelamin kan bukan yang lempengan itu doang, sekitar-sekitarnya kan kena semua kan gitu. Lah ini gimana tuh ya Rasul? Kata Aisyah, kan nggak semuanya niat mau nyerang Ka'bah. Kenapa ditenggelamin? Bukan yang nyerang aja gitu. Kata Nabi, yub'asu ala niyatihim. Mereka akan dibangkit tergantung niat mereka masing-masing. Kalau niatnya ibadah ditulis ibadah gitu ya. Yang niatnya emang ngerusak, tulisannya ngerusak gitu. Benar nggak tuh? Betul Pak? Baik. Hadis ini saya angkat ke kalimat yang lain. Kalau usia itu bisa nambah nggak? Usia kita bisa nambah nggak? Nggak. Kita sepakat bahwa kalau sampai ajal kita nggak bisa mundur, nggak bisa maju gitu ya? Bener nggak? Baik. Kalau kemarin tsunami, kira-kira emang ajalnya bareng? Tsunami berapa yang meninggal? 200.000, taruh dah 200.000. Emang tuh batas umurnya sama semua? Gimana? Katanya ajal nggak bisa mundur, nggak bisa. Nah begitu tsunami 200.000, apa iya Allah tentuin matinya bareng semua itu? Nanti gimana? Ya, ini kita tarik lain nih, kita tarik hari sini nih ya. Kayak tadi tuh tenggelam bareng, emang ajalnya bareng semua? Itu gitu Pak. Nah inilah makanya kajian-kajian ini penting. Makanya kuliah subuh itu perlu tambahan, ilmu perlu upgrade ya. Jangan dari dulu 1 tambah 1 2, 1 tambah 1 2, kapan menambah-nambahnya belajar. Bapak Ibu, kita sepakat bahwa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wala ketentuan. Kata Allah, apabila sampai batas waktunya nggak bisa mundur, nggak bisa. Batas waktu apa ini? Batas waktu apa? Kontrak. Karena roh di badan kita nggak punya sertifikat. Punya sertifikat roh? Punya hak milik? Kagak. Roh itu milik Allah. Ada di badan kita kontrak. Ketika di alam rahim, alastu biraibikum qalu bala. Itu udah perjanjian di alam rahim tuh. Apakah aku ini Tuhanmu? Benar ya Allah, kata roh kita dalam rahim. Maka terjadilah transaksi di situ di alam rahim, bahwa kontrak roh kita sudah ditentuin.
Itu namanya ajal. Jadi kalau batas kontrak roh di badan kita habis, keluar. Berarti ajal di situ batas. Kalau orang ngontrak keluar tuh ada macam-macam, Pak. Ada orang ngontrak rumah, batas kontraknya habis keluar. Ada yang belum waktunya aja kagak betah. Ada nggak tuh? Padahal masih 2 bulan. Jauh kagak betah. Ada nggak tuh? Ada emang dikeluarin sama yang punya rumah. Dikeluarin pun ada 2 macam. Dikeluarin karena yang punya rumah gede sama kita, berantem mulu. Ada yang dikeluarin karena beri tempatin yang bagus. Lu kurang cocok belah situ lu belah sono aja. Ada nggak gitu? Ada nggak? Nah, kayak orang gantung diri, ajalnya bukan? Gantung diri itu nyampe ajalnya bukan? Bukan. Sebenarnya dia usianya masih panjang. Lu mau duluan pulang gitu. Lu kontrak lu masih lama. Lu nya kagak betah begitu. Jadi jangan dibilang orang gantung diri ajalnya. Emang Allah takdirin gantung diri dia? Kagak. Dia sebenarnya masih ada waktu. Dia kagak betah. Dia keluar duluan. Dia gantung dirinya. Apa tuh? Ada memang yang di situ emang Allah gendeg sama lu. Ya enggak? Buru-buru. Cerita tentang Nabi Khidir, ingat? Kenapa anak kecil dibunuh? Ingat tuh? Begitu kata Nabi Musa, ngapa dibunuh? Ini gedenya bakalan kagak bener nih. Nah diduluin dah. Ini gue gede banget bener dah. Bakalan kagak bener, dimatiin duluan. Ada begitu. Ada emang disuruh keluar mau dipindahin, lu kagak pantas di situ. Tuh kotor, belah sono aja. Ini seperti para wali. Para wali kapan aja dia meminta dapat. Ya, wali. Dia minta kapan aja dia bisa. Kenapa kok para wali bisa? Katanya ajal nggak bisa nambah, nggak bisa nurun. Oh, karena Allah janji. Apa janji Allah? Ud'uni astajib. Artinya apa tuh? Berdoalah kamu kepadaku pasti. Berarti Allah tukang bohong dong. Lah kita sering berdoa nggak minta kaya? Bisa berdoa nggak? Minta sehat sering berdoa nggak? Dikabulin nggak? Berarti tukang bohong dong. Katanya pasti. Ayo lu, katanya pasti. Berarti Allah tukang bohong dong. Gue doa begini-gini juga, gue miskin-miskin juga. Ini kesalahan menerjemah. Da'a yad'u da'watan. Ajak. Doa di sini bukan berdoa. Ajaklah dirimu, kata Allah, kepadaku, pasti kukabulkan. Lu ikutin gua dulu, kata Allah. Gua suruh ibadah, gua suruh ngilangin yang mungkar, ngilangin. Lu tinggalin. Lu kalau udah ikut gua, kata Allah, apa lu yang minta juga bagi. Begitu. Bukan doa. Nah, doa doang ibadah kagak. Ya. Benar. Bukan doa. Lu bawa diri lu ke gua, kata Allah. Maksudnya lu ikutin gua. Apa yang gua suruh lu lakuin, apa yang gua larang lu tinggalin. Kalau lu udah begitu, kata Allah, pasti gua kabulin. Makanya wali bisa minta dimundurinnya. Orang dia deket sama Allah, jadi deket banget. Udah kagak betah ya Allah, itu kan bisa. Bisa. Jadi yasabu bi awali wa akhiri. Nah, oleh karena itulah sini kadang-kadang kesalahan kita. Seperti apa? Kullu amrin zibalin lam yabda'u fihi bi bismillah bahwa aqta ay abtar. Ada hadis itu. Siapa yang mengerjakan sesuatu tanpa bismillah, maka dia terputus, artinya nggak dapat pahala. Betul kan? Hadis kan?
Setiap pekerjaan harus pakai. Benar itu? Baik. Apa sih artinya bismillah? Ayo. Apa artinya bismillah? Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, gitu. Baik. Kata dengan satu artinya bersama. Yuk kita coba bongkar-bongkar nih ilmu linguistiknya nih. Ilmu tata bahasanya. Saya dan Udin, saya dengan Udin jalan. Itu artinya dengan di sini apa? Bersama. Benar nggak? Saya memukul anjing dengan kayu. Kata dengan di sini apa? Alat. Ya kan? Saya mukul anjing, alatnya betul. Kata dengan artinya alat, ya. Saya mukul anjing dengan kayu. Berarti kata dengan di sini alatnya betul. Baik. Coba terjemahin tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Saya minum nih, mana air bergaman. Contoh. Sekalian waktu ya. Ya, lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Coba terjemahin. Dengan nama Allah saya minum. Berarti alatnya Allah. Alatnya Allah saya minum. Ulang lagi. Kata dengan artinya apa? Alat. Benar. Saya memukul anjing dengan kayu. Berarti kata dengan di sini alatnya. Berarti bismillahirrahmanirrahim. Saya minum, alatnya Allah, gitu. Ayo lo. Ayo. Bagaimana jadi pahala Allah lu jadiin alat? Bagaimana lu kerjaan bisa jadi pahala kalau Allah lu jadiin alat? Makna ba itu bukan dengan saja. Ba bisa qasam billahi, demi Allah. Arti ba di sini nggak semata-mata dengan. Bisa li ziyada. Nah, makna ba di sini sebenarnya atas nama. Atas nama Allah. Kata Pak Camat, Ustaz, lagi acara nih, saya nggak bisa ngomong kan, wakilin saya dah sambutan gitu kan. Saya ngomong atas nama Pak Camat, saya ngomong atas nama dia. Omongan saya bukan gue, saya atas nama dia. Bapak, terima kasih apa yang atas kehadirannya. Omongan saya ini atas nama siapa? Nah, bismillahirrahmanirrahim, atas nama Allah saya minum. Atas nama Allah saya makan. Gerakan apapun kita atas nama Allah, pahala tuh. Bukan lu jadiin alat. Allah dijadiin alat. Dari tahun baheula tuh masih dengan upgrade. Ya. Tuh kan. Yang makanya gimana jadi pahala, Allah lu jadiin alat mulu. Kata Allah, gua lu jadiin alat gara-gara lu mau minum. Gua lu jadiin alat gara-gara mau makan. Atas nama Allah saya makan. Itulah yang melahirkan ajaran Syekh Siti Jenar. Dalam ilmu kejawennya namanya manunggaling kawula Gusti. Kalau dalam bahasa tauhidnya namanya wihdatul wujud. Saya minum bukan karena saya, atas nama Allah. Saya sholat atas nama Allah, bukan nyari pahala, bukan nyari sorga. Gue mah kerjaan gue atas nama Allah, terserah Allah dah nyari redho tuh gitu. Ini mah ibadah nyari sorga. Amal ini pahalanya segala, nyari pahala. Nyari pahala, nyari sorga. Pak, kita nyari redonya makhluk apa nih minta redonya kholik? Hah? Kholik minta yang kita minta makhluk apa minta Allah? Hah?
Minta makhluk, minta Allah. Minta Allah, benar. Sorga makhluk bukan? Kita nol kan? Berarti makhluk kan? Sorga makhluk kan? Lah masih minta sorga, berarti kita masih minta makhluk. Ngapain lu minta makhluk? Minta kholik. Kata Abu Nawas apa? Ilahi las tulil firdausi ahla walal aqwa ala naril jahim fahabli taubatan waghfir dzunub. Ya Allah, Abu Nawas sekalipun ahli ibadah emang gak pantas ditaruh di surga firdaus, kagak pantas ya Allah. Di neraka juga saya kagak kuat. Ya, jadi apa? Yang penting terima taubat saya, maafin kesalahan saya, begitu. Artinya apa? Terserah, yang penting kalau Allah maafin, Allah redoin, terserah mau taruh di mana, begitu. Karena semuanya makhluk Allah, api neraka pun makhluk Allah. Kalau Allah yang narok nggak bakalan ngapa-ngapa. Bener. Siapa yang demen kena api? Kepletikan api apa kebakar gitu? Jangan kebakar dah, kepletikan rokok ada. Ada yang gira nggak? Ada yang seneng nggak? Lihat Nabi Ibrahim, kena peletikan apa dibakar? Adem apa panas? Allah redo. Ilahi nasir. Nah, jadi itulah ada ajaran saya Siti Jenar yang namanya manunggaling kawula. Jadi jangan dibilang saya Siti Jenar itu musyrik, dia wali. Jangan percaya sama film. Saya Siti Jenar dibunuh, lah wali dibunuh sama wali, mana yang berani? Agak ada. Karena ajarannya takut disalahgunakan orang yang kagak paham. Saya Siti Jenar disembunyiin. Kalau para wali gini, udahlah jangan sono, di sini aja, bukan dibunuh. Makanya jangan tayang film. Sunan Kalijogo ya di film kan, sunannya ditapak di kali, lah Sunan kagak sholat. Lah ngaco aja tuh film ya. Kan dia betapa tuh sampai belumut-lumut ya, itu kan di film gitu tuh. Lah iya apa, Sunan kagak sholat sampai belumut-lumut, ngaco. Makanya jangan percaya sama film. Nah ini aduh, ya, jadi selanjutnya Ar-Rahman Ar-Rahim apa Ar-Rohan Ar-Rahman War-Rahim? Bismillahirrahmanirrahim apa War-Rahim? Kenapa pakai wa? Yang maha pengasih dan penyayang. Nah, dannya dari mana? Ayo. Ar-Rahman Ar-Rahim kan? Bukan Ar-Rahman War-Rahim kan? Nah, ngapa diterjemahin yang maha pengasih dan penyayang? Dannya dari mana? Hah? Dannya dari mana? Jangan ngarang. Kalau ngarang bahaya. Sesuatu kata, dua kata yang sudah jadi satu kalimat jangan yang dipisah. Kalau dipisah artinya beda. Tuh cewek cakep banget, hitam manis. Saking cakepnya hitam. Coba pisahin. Nah, kan bahaya kan? Tuh cewek hitam dan manis lah. Udah hitam manis lah, bang, gula. Beda gak? Makanan yang sering di jalanan, tongseng. Makanan kan? Sayur tongseng kan? Itu jangan dipisah. Apa tuh? Tong dan seng lah, lu makan dah. Ya. Yang udah jadi satu kata lu jangan pisahin. Jadi bismillahirrahmanirrahim atas nama Allah pengasih penyayang. Udah begitu aja. Jangan pakai dan. Kalau dan jadi salah lagi. Hitam dan manis. Nah, jadi gulali ya. Hitam dan manis bukan cantik, gulali itu. Ya. Nah ini kelemahan kita apa? Karena kita jarang kali mengupgrade pengetahuan.
masih enak di situ. Sehingga banyak kalimat-kalimat yang salah. Apalagi ada orang masalah niat, kayaknya niat. Ini masih kaitan sama niat. Ustaz, niat itu kan keinginan. Jadi saya kalau mau sholat subuh dari rumah aja udah niat. Ya, usah itu. Oh, namanya niat. Katanya tuh enggak, sholat harus usoli. Gitu. Jadi ngotot nyangatu, nggak usah pakai ngelapasin, dari jauh aja. Kata dianggap niat, orang udah mau sholat udah pakai kain dari rumah gitu. Nyangatu enggak, sholat tuh gak ada usoli. Mana yang benar Pak? Yang pakai usoli apa yang dari rumah niat? Hah? Yang pakai? Bener? Bener? Padahal dua-duanya salah. Dua-duanya salah. Kenapa dua-duanya salah? Sholat itu definisi sholat? Diawali dengan takbir, gitu ya definisinya kan? Sholat itu diawali dengan takbir, diakhiri dengan, bener tuh. Tadi kalau usoli berarti sholat itu diawali dengan apa? Bener tuh. Tuh kan. Ayo, kan jelas tuh sholat diawali dengan takbir. Lah kalau bilang usoli pada maghribi, berarti sholatnya diawali dengan apa? Dengan usoli, bener kan? Tuh ya. Oh, kalau gitu yang dari rumah. Definisi sholat definisi niat apa? Qasdu syai'in muqtarinan bi fi'lihi. Yang namanya niat bermaksud sesuatu bertepatan dengan perbuatan. Kalau lu udah diri baru namanya niat. Kalau dari jalan namanya angan-angan, bukan niat. Baru cita-cita ajam. Sebab apa? Ada definisi ibadah. Ada hadis bahkan Qur'annya sama tuh. Siapa yang niat kebaikan, dikerjakan niat kebaikan itu, maka pahalanya 10. Benar gak? Ya kan? Apabila orang niat kebaikan enggak dikerjain, pahalanya 1. Benar gak? Nah, siapa yang niat kejahatan tidak dikerjakan, pahalanya 1. Siapa yang niat kejahatan dikerjakan, dosanya 1. Benar? Jadi kalau niat kebaikan enggak dikerjain, dapat pahala enggak? Dapat enggak? Lah kalau tadi model dari rumah udah dianggap niat, gampang nyari pahala. Dari rumah aja tiduran, aku pengen ngaji, kagak jadi pahala atuh. Lah gampang kalau gitu ya. Bener enggak? Kalau tadi dari rumah udah dianggap niat, lah gampang kalau gitu nyari pahala. Semuanya pengen pergi haji enggak? Pengen enggak pergi haji? Niat bukan tuh? Niat bukan? Lah bukan, enak aja niat. Kagak punya duit, kagak apa dapat pahala haji, kagak. Nyetor dulu. Udah ada berbarengan tuh, bener nggak? Udah nyetor tuh baru niat tuh. Dia meninggal, udah dapat tuh pahalanya. Kagak nyetor, ngomong dong, gue pengen pergi haji. Lah kagak ada kos muktarinannya, lah dari mana? Jadi jangan barengan. Jadi kalau niat itu harus bertepatan. Bermaksud sesuatu bertepatan dengan. Kalau puasa gimana puasa? Niatnya mulai kapan? Habis maghrib ya? Habis maghrib bisa ya? Puasanya? Lah itu gimana tuh? Ini gimana? Kan dari maghrib bahkan ya? Dari maghrib lah sholatnya puasanya besok. Itu bertepatan kagak itu? Bertepatan nggak? Hah? Bertepatan nggak? Bertepatan, cuman lu kagak ngerti begitu. Nah ini kudu hati-hati ini. Saudara, kenapa kok niatnya dari maghrib puasanya subuh kok dianggap bertepatan? Karena yang namanya puasa itu siang dan malam, cuman 2 tuh waktunya. Siang puasa dari kapan? Dari mulai subuh gitu lah ya gampangnya, sampai dengan maghrib. Kalau malamnya dari mulai maghrib sampai subuh, kan itu kan? Ini waktu tidak puasa, ini waktu betul. Paham sampai sini? Baik.
Takbir apa takbir? Takbir. Allahu Akbar, benar. Tapi kalau baru Allah udah takbir belum? Allah, takbir belum? Belum. Yang namanya takbir. Jadi kalau sudah bilang Allah, udah takbir belum? Nah, kalau yang namanya malam ibarat orang takbir. Allah belum bar, belum. Masih di dia juga. Jadi lu mau di mana aja belum bar, begitu. Masih satu tempat. Belum bar, belum. Itu masih bertepatan. Karena puasa cuma siang sama malam. Jadi di mana aja masih sama. Kenapa? Belum bar. Ini bertepatan. Kecuali di sisiling waktu-waktu. Enggak, puasa cuma 2, siang sama malam. Malamnya kagak puasa, siangnya puasa. Oleh karena itu yang namanya malam di mana aja lu niat. Sebelum nyampe terbit atau subuh tuh. Jadi jangan bilang kecuali puasa, kecuali mana ada. Definisi pakai kecuali, agak ada. Bener, bener. Tuh, makanya kita kudu tahu tuh. Niat ada mutasil, ada munfasil. Niat ada yang nyambung, ada yang putus. Karena hadisnya innamal a'malu biniat. Sesungguhnya setiap pekerjaan itu harus pakai. Setiap kerjaan kan? Setiap kerjaan pakai. Sholat zuhur berapa kali kerjaan? Sholat zuhur berapa kali kerjaan? 4. Takbir, Fatihah, surah, ruku, iktidal, sujud, duduk antara 2 sujud, sujud. 1 kerjaan tuh. Diri lagi, bener nggak? Fatihah lagi, kan itu kan? Surah lagi, ruku, iktidal, sujud. Kerjaan kedua, bener? Naik lagi, kerjaan keberapa? 3. Jadi johor berapa kali kerjaan? Ngapa niatnya atuh? Kan mestinya tiap pekerjaan. Ngapa nggak tiap rokaat niat? Udah pada bingung. Ayo. Semestinya berdasarkan hadis, tiap rokaat niat. Ulama ijtihad. Nih repot. Digabungin aja dah. Kita jadiin satu. Boleh nggak niat yang atu-atu digabung jadi satu? Boleh, tapi ada resiko. Apa resikonya? Kalau kita putus-putus, ketika batal, yang dibatal aja yang putus. Rokaat pertama sah, rokaat kedua sah, rokaat ketiga batal. Tapi kita niatnya atu-atu nih. Ya, setiap gerakan atu niat. Ya Allah, niat rokaat kedua, rokaat ketiga. Kita sholat nih, sholat zuhur, rokaat pertama sah, rokaat kedua sah, rokaat ketiga batal, wudhu lagi, terusin 3, 4, 1, 2 sah. Kenapa? Niatnya atu-atu. Yang ini mah sah, ini mah sah, yang batal nih doang. Gue ribet niatnya atu-atu, gue sekaligus resiko. Karena lu kumpulin jadi satu, maka di mana aja batal.